Muhammad SAW, yang menjadi sebab kita akan diingat, sebab kita akan dikenal oleh Nabi Muhammad SAW nanti ketika tidak ada orang yang bisa menolong kita. Nabi SAW bersabda, siapa yang berkunjung berziarah kepada ulama, maka seakan-akan dia berziarah kepadaku. Siapa yang bersalaman kepada ulama, seakan-akan bersalaman kepadaku. Yang duduk dengan ulama, maka seakan-akan duduk bersamaku. Yang duduk denganku di dunia, maka insya Allah di akhirat berkumpul dengan umat Nabi Muhammad. Kenikmatan, sebab kenikmatan dan puncak kenikmatan yang ada di surga itu ketika seorang hamba melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenikmatan yang ada di dunia adalah ketika kita melihat sang kekasih Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahil fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mumajjad والتابعين لهم بصدق إلى يوم الميعاد. أما بعد، ساداتنا وعلماؤنا الأجلاء, para habaib, para alim ulama, para asatidah, para ustazat, yang alhamdulillah pada malam hari ini, di malam yang mulia ini, begitu banyak hadir bersama kita. Ada Al-Habib Nabil bin Abdurrahman Al-Muhdar, Al-Habib Abdul Aziz Al-Segar, Al-Ustadz Buya Bobi, Al-Ustadz Abdurrahman, beserta semua Dewan Asatidah Pondok Pesantren Darut Talib, para santri, santriwan, santriwati, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala Allah menggiring kita semua untuk senang dengan majelis-majelis semacam ini, majelis yang diagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momen semacam ini yang membuat kita dikenang oleh Nabi, yang membuat kita diingat oleh Nabi. Kita dengar tadi dari Ustaz Bobi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inni la adhkuru ahjaran bi Makkah yusallimu ilayya wa inni la adhkuruhu al-an. Saya ingat sebuah batu itu diucapkan oleh Nabi setelah beberapa tahun berikutnya. Saya ingat sebuah batu yang menyampaikan salam kepadaku. Wa inni la adhkuruhul an. Saya tahu tempatnya di mana, letaknya di mana. Padahal itu batu. Bagaimana dengan umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan salam kepada Nabi dengan sungguh-sungguh, menyampaikan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk dan alam semesta ini menginginkan untuk dekat dengan Nabi Muhammad, untuk bisa dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab puncak dari segala kenikmatan, dari segala kebahagiaan adalah murafaqatun Nabi, adalah berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah seorang ulama ditanya, adakah kenikmatan yang lebih nikmat yang berada di dunia ini, yang
nilainya, kenikmatannya itu lebih nikmat daripada kenikmatan yang ada di surga. Nah, padahal di surga itu dikatakan innallaha a'adda lil muttaqina ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan di surga untuk orang-orang yang bertakwa apa? Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan dari nikmatnya itu, tidak pernah terlihat oleh mata, bahkan tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Akan tetapi ini kenikmatan. Maka ditanya ada katanya. Apa kenikmatan itu? Ru'yatun Nabi fit dunya yaqdha. Berjumpa dengan Nabi di dunia dalam keadaan terjaga. Itu merupakan kenikmatan. Sebab kenikmatan dan puncak kenikmatan yang ada di surga itu ketika seorang hamba melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenikmatan yang ada di dunia adalah ketika kita melihat sang kekasih Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atas dasar itu kita temukan para sahabat Nabi yang ada di dalam benak mereka, yang ada di pikiran mereka adalah takut berpisah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh seorang tabi'in, dia ditanya, kenapa sih kita minta surga? Dijawab, fiha an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam surga ada Nabi Muhammad. Itu para sahabat, di antara mereka sekejap pun tidak ingin berpisah dengan Nabi. Bahkan kadangkala sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh pulang. Ngapain di sini? Enggak ya Rasulullah, barangkali seperti Rabi'ah al-Aslami, Ka'ab bin Rabi'ah al-Aslami, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun firman Allah, wallahu yu'simuka minan nas, bahwa Allah akan melindungi dirimu wahai kekasihku Muhammad dari manusia. Artinya tidak perlu dijaga lagi. Biasanya sahabat itu menjaga ronda. Tahu ronda? Piket, jaga, takut ada musuh datang, takut ada yang usil, takut apa. Tapi ketika firman itu turun, Nabi kasihan kepada sahabat, sudahlah, saya sudah berada dalam lindungan Allah. Ayo kalian pulang semuanya. Kecuali sahabat ini, Ka'ab bin Rabi'ah al-Aslami. Beliau tidak mau pulang. Tetap aja tidur di depan pintu Nabi. Pas subuh-subuh, beliau buka pintu, ditemukan dia lagi tidur. Beliau bertanya, kenapa kamu gak ikut pulang seperti sahabatmu yang lain? Dia menjawab, ya Rasulullah, memang engkau telah dilindungi oleh Allah, tapi barangkali engkau butuh air untuk wudu, minta diambilin sandal, diambilkan siwak, dan lain sebagainya. Saya siap untuk membantu itu ya Rasulullah. Maka Nabi girang, senang melihat bagaimana sahabatnya ini begitu ingin berkhidmat, mengabdi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya, kamu apa yang ingin kamu minta? Salni, mintalah kepadaku. Ada permintaan yang ingin aku kabulkan kepadamu. Ini sahabat dengan tangkas dia mengatakan, murafaqataka fil jannah ya Rasulullah, bersamamu di surga ya Rasulullah. Jadi enggak pengen minta yang lain. Aghaira dzalik, ada yang lain, saya kasih yang lain. Enggak, huwa dzak, itu aja ya Rasulullah. Enggak ada permintaan, bayangan, keinginan, cita-cita. Yang ada semua hanyalah ingin bertetangga dengan dirimu di surga. Maka beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud.
Kalau begitu, tolonglah bantulah diriku untuk memenuhi permintaanmu ini, untuk banyak sujud. Suruh banyak sholat oleh Nabi. Ini sahabat. Belum lagi seperti sahabat Thauban yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terlihat dia pucat pas, kelihatan sakit. Kenapa kamu Thauban? Ya Rasulullah, gimana saya tidak sakit? Saya takut mati. Nah, manusia semua akan mati. Tidak ada yang hidup kekal abadi. Masalahnya bukan di situ ya Rasulullah. Kalau saya mati dan kita ditempatkan masing-masing oleh Allah sesuai dengan tempatnya, tentu tempat kita berbeda. Kalau saya masuk surga, engkau pasti di surga yang paling tinggi. Sedangkan diriku siapa? Paling tempat surga paling rendah. Nabi diam. Sampai pada akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa may yuti'illaha war rasula ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka orang-orang yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah, maka nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama siapa? Ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, bersama dengan orang-orang yang mendapatkan anugerah nikmat dari Allah. Bersama siapa? Para nabi, para syuhada, dan para shalihin. Ini kenapa? Ini para tabi'in, para sahabat. Tabi'in juga demikian. Tabi'in di antara mereka itu sampai di depan kelopak matanya ini ada bekas, karena tiap saat menangis rindu berpikir tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang sahabat yang kawin setelah Rasulullah wafat, sehingga dia punya anak. Anaknya tidak masuk sahabat, tapi tiap hari diceritakan tentang Nabi, bercerita tentang syama'il Rasulullah, bercerita tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad, sehingga anak yang lahir ini tumbuh menjadi seorang anak yang mengenal Nabi Muhammad secara detail, padahal dirinya tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ada pengumuman, ada perang diumumkan, Nafirul Am disebutnya. Anak ini datang menemui orang tuanya dan mengatakan, ayah, ibu, ya ada apa nak? Adakah sesuatu yang ingin kalian sampaikan kepada Rasulullah? Ayah ibunya bingung. Kenapa kamu ngomong seperti itu? Iya, katanya. Karena ini ada pengumuman perang. Saya mau ikut, saya mau jihad fisabilillah, dan tolong doakan saya meninggal dunia dalam jihad tersebut, sehingga saya menjadi syahid, sehingga saya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa menyampaikan pesan-pesan kalian kepada Nabi. Orang tuanya kaget. Nah, kenapa ngomong begitu? Bolehlah kamu ikut perang, tapi pulang dengan membawa kemenangan. Balik lagi ke sini, ke Madinah, katanya. Anaknya menjawab, ibu, ayah, kalian berdua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa memandang Nabi Muhammad, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, bisa salaman dengan Nabi Muhammad. Tapi diriku hidup setelah Rasulullah wafat, dan kalian berdua menanamkan cinta kepada diriku dalam hatiku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini cinta itu telah berada di dalam puncak. Saya sudah tidak kuat menahan rindu untuk segera berjumpa dengan Nabi Muhammad, untuk segera berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat, ini tabi'in. Kenapa? Karena di dalam jiwa mereka ditanamkan muhabbah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita orang-orang yang beriman juga mempunyai keinginan untuk dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin dikumpulkan dengan Nabi.
Kita yang duduk di sini meninggalkan keluarga dari kecil, meninggalkan bermain, tidak lain tujuan kita agar kita nanti berhak dan layak memandang wajah Nabi Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita beberapa hal yang dapat atau amal yang dapat membuat kita dikumpulkan bersama dengan beliau. Di antaranya adalah mahabbatu, mencintai. Karena beliau yang mengatakan al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Seperti yang didengarkan tadi, itu sahabat Anas bin Malik pernah mengatakan, sungguh demi Allah tidak ada yang lebih membahagiakan diriku melebihi daripada omongan Nabi Muhammad yang berbunyi al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Fa inni uhibbu Rasulullah, fa inni uhibbu Rasulullah wa Abi Bakar wa Umar. Dan saya cinta kepada Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Maka saya berharap dijadikan oleh Allah dengan dasar itu bisa dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Itu kata sahabat Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik dari umur 10 tahun mondok di rumah Nabi, dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim, dan dikatakan, ya Rasulullah, hada khudaimak Anas, ini pembantu kecilmu Anas ya Rasulullah. Maka hiduplah Anas bersama dengan Nabi Muhammad sampai Rasulullah wafat. Waktu itu dia berumur 10 tahun, Rasulullah wafat 10 tahun berikutnya, umur 20 tahun. Banyak cerita-cerita antara Anas dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama mahabbah, tapi mahabbah ini bukan hanya dengan ucapan. Dan dikatakan al-mahabbah minal wilayah. Orang yang punya rasa cinta pada Nabi, pada kaum salihin, itu bagian daripada kewalian. Jadi tidak gampang. Kalau ngomong gampang, kalau bercerita gampang, tapi untuk memiliki rasa mahabbah, innal muhib liman yuhib muti. Para pecinta itu senantiasa taat terhadap yang dicintai. Al-Bustami, beliau di penjara. Tahu-tahu ada datang orang rombongan, murid-murid dia. Kata Abu Yazid, ngapain kalian di sini? Kami adalah pecintamu, kami rindu kepadamu. Akhirnya Abu Yazid ngambil kerikil, batu-batu kecil, dilemparin itu orang-orang, lari semuanya. Kata beliau, pembohong kalian. Kalian adalah orang-orang yang bohong, mengaku cinta kepadaku, hanya dengan kerikil saja sudah lari. Itu efek daripada cinta. Orang yang mencintai siap berkorban untuk para kekasihnya. Yang kita korbankan untuk Nabi apa? Korban perasaan. Yang kita korbankan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu, harta, tenaga, bahkan jiwa dan raga siap dikorbankan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar, tahu Sayyidina Umar kan? Masya Allah, ini Sayyidina Umar yang dikatakan inna syaitan la yafirru min dhilli Umar. Sesungguhnya syaitan itu lari dari bayangan Umar. Dari kuatnya iman Sayyidina Umar. Suatu saat beliau mengungkapkan cintanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min mali wa ahli wan nasi ajma'in illa min nafsi alladhi baina jambayya. Ya Rasulullah, engkau ini adalah manusia yang paling aku cintai, melebihi dari hartaku, dari keluargaku, bahkan dari semua manusia. Tapi saya masih cinta kepada diriku sendiri. Kata beliau, la ya Umar, tidak, ai lam yaktamil imanuka ya Umar, tidak sempurna imanmu wahai Umar.
Sayyidina Umar masih belum sempurna imannya. Sampai akhirnya beliau muhasabah, introspeksi dirinya. Beliau menunduk dan mengatakan, siapa dirimu wahai Umar, sehingga lebih didahulukan daripada Nabi Muhammad. Mencela dirinya sampai pada akhirnya beliau mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min mali wa ahli wan nasi ajma'in wa min nafsi alladhi baina yadayya. Saat ini ya Rasulullah, engkau yang paling aku cinta, termasuk daripada diriku sendiri. Maka Nabi mengatakan, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, baru sempurna iman. Nah ini kalau kita mencari jalur mahabbah, ala ya Allah bidarrat min mahabbatillah tafna biha amman siwallah. Itu cinta. Yang kedua, taat kepada Nabi, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, wa may yuti'illaha wa rasulahu ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Nabi ini manusia seperti kita. Manusia seperti kita. Artinya apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dikerjakan oleh kita. Beliau tidur, kita juga tidur. Beliau makan, kita juga makan. Beliau bergaul dengan sesama, kita juga bergaul dengan sesama. Nah, tinggal mengklikkan ini. Apa yang dilakukan oleh beliau, kita tiru. Karena kita pun juga melakukan. Bagaimana kalau makan baca bismillah, niat ittiba Nabi Muhammad. Keluar dari kamar mandi pakai kaki kiri, masuk pakai kaki, keluar dari kamar mandi pakai kaki kanan, masuk kamar mandi kaki kiri. Bedanya kalau orang yang lalai, dia nggak peduli keluar masuk aja begitu. Tapi kalau kita ittiba dengan Nabi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal gampang, simpel. Kalau kita ngikut Nabi Muhammad, ibadah beliau sampai bengkak kakinya, wah nggak ada potongan kayaknya. Tapi paling tidak hal-hal yang selama ini kita lakukan. Lebih dari itu kata Allah dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un, ikuti diriku. Nah, diikuti Nabi Muhammad apa saja. Kita tersenyum kepada sesama, niat ikut Nabi Muhammad. Kita makan, niat ikut Nabi Muhammad. Kita tidur, ikut Nabi Muhammad. Kita menyayangin keluarga karena mengikuti Nabi Muhammad. Menghormatin orang lain karena ikut, menghormatin tetangga karena ikut. Kata Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'un, ikuti diri. Siapa di sini? Nabi Muhammad. Maka orang yang tadinya jauh dari Allah, maka akan diberikan yuhibbukumullah, maka akan dicintai oleh Allah. Kita tidur nih, ngorok, tapi sebelum itu kita baca doa tidur, pakai adab tidur, adabnya Nabi Muhammad. Ngorok, tahu ngorok? Mendengkur, dapat predikat yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah. Kan enak, makan kenyang sampai tahap, wah, alhamdulillah, karena ngikut dapat kecintaan dari Allah. Yuhibbukumullah. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Simple, enak, gampang, tapi dapat derajat yang tinggi. Nanti bisa berjumpa dan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keberapa? Yang kedua, amal-amal yang membuat kita dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad. Yang ketiga, seperti disebutkan tadi, banyak sholat. A'inni ala nafsika bikasratis sujud. Banyak sholat. As-salatu khairu mawdu'in, faman sya'a falyastakthir wa man sya'a falyastaqil. Sholat itu adalah sebaik-baiknya cara untuk dekat dengan Allah. Kalau mau banyak silahkan, sedikit juga
Ini yang keberapa itu? Yang ketiga. Yang keempat, di antaranya adalah menanggung anak yatim, kafirul yatim. Karena Nabi pernah mengatakan, ana wa kafirul yatim kahatain. Aku dan orang yang menjamin kehidupan anak yatim seperti ini. Driji dengan telunjuk, jari manis dengan telunjuk, nempel bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini khusus orang yang kaya-kaya doang. Kalau yang gak mampu gimana? Nanggung diri sendiri aja gak bisa. Paling tidak kita punya niat bahwa kalau Allah memberi kita rezeki, kita akan menjamin kehidupan anak yatim. Paham? Bukan hanya nyantunin setahun sekali ya, tapi kafirul yatim. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memiliki anak perempuan atau saudara perempuan, fa ahsana tarbiyatahuma, dan dia rawat dengan baik, dia didik dengan baik. Beliau juga mengatakan, aku dan dia nanti bertetangga di surga. Jadi kita ini kaum lelaki ini, atau ibu-ibu yang punya anak perempuan 2 atau lebih, 3. Jadi kalau kita punya anak perempuan, bersyukur kepada Allah, berarti Allah sedang mempersiapkan kita berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syaratnya harus dididik dengan baik, dihormatin, disayang, bukan disia-siakan, dijahatin, dipukul, bukan, tapi dihormatin sebagaimana Nabi Muhammad menghormati putri-putri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dididik dengan baik, diarahkan, dikenalkan dengan agama, dengan akhlak Rasulullah. Tumbuh nanti dirinya akan menjadi orang yang mendoakan kepadanya. Jadi anak atau saudara perempuan, nah, dididik dengan baik. Kemudian di antara amal yang menyebabkan kita berkumpul dengan Nabi Muhammad adalah memperbaiki akhlak. Ini mau dilanjutkan nggak? Beneran? Ya. Ini masih banyak, ini ada 10. Lanjut. Di antaranya adalah memperbaiki akhlak. Beliau yang mengatakan, akhrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata beliau, orang yang paling dekat tempatnya denganku nanti di hari kiamat, yang paling baik akhlaknya. Wa ab'adukum minni, dan yang paling jauh tempatnya denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling jelek akhlaknya. Al-mutasyaddiqun, al-mutafayhikun. Sahabat bertanya, siapa mereka al-mutafayhikun itu ya Rasulullah? Al-mutakabbirun 'alan nas, orang-orang yang sombong, yang kasar, yang kejam. Ini orang-orang yang jauh tempatnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semakin baik akhlaknya, semakin indah pekertinya, maka akan semakin dekat tempatnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantaranya lagi, seperti yang beliau sabdakan, adalah yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Nah, ini yang paling gampang, tapi kadang-kala malas ya bersolawat. Beliau yang mengatakan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Satu kali salawat dibalas oleh Allah 10. Kalau 100 dibalas 1000. Dalam riwayat dikatakan, man shalla alayya alfa zahamani yaumal qiyamah katifaihi bikatifati. Siapa yang bersolawat 1000 kali, 1000 kali, maka nanti di hari kiamat akan berdesakan denganku, sehingga pundaknya akan nempel dengan pundak, dinempel dengan pundak Nabi Muhammad. Ya Allah, di hari kiamat, di saat manusia
ingin mendapatkan perlindungan, bahkan hanya ingin memandang wajah Nabi Muhammad. Tapi ahli sholawat nanti akan nempel pundaknya dengan pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kerjakan yang banyak kita persoalkan, terutama seperti malam ini, malam Jumat. Aksiru minas salati alayya fi lailatil gharra wal yawmil azhar, kata beliau. Perbanyaklah bersolawat kepadaku di malam Jumat atau di hari Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, solawat dari tadi kita baca, diterima oleh Allah, diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang keberapa ini? Yang ketujuh. Masya Allah. Kemudian di antara yang dapat kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak berdoa untuk bisa dikumpulkan bersama Nabi. Suatu saat Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu malam-malam lewat di depan masjid. Tahu-tahu ada Abdullah bin Mas'ud sedang baca Al-Quran. Ketika baca Al-Quran, tahu-tahu dia berhenti setelah 100 ayat dan berdoa. Ketika berdoa, maka Nabi mengatakan, tas'alu tu'ta, tas'alu tu'ta. Kamu meminta, Allah ngasih. Allah ngasih, Allah ngasih. Diistijabah doamu. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang ingin melihat dan mendengar, man sarra ay yasma'a kalamullah atau Al-Quran tarran tariya fal yasma' qiraati Ibnu Ummi Abd. Siapa yang ingin mendengar Al-Quran diturunkan fresh, maka dengarkanlah bacaan Abdullah bin Mas'ud. Pagi hari Sayyidina Abu Bakar datang. Abdullah bin Mas'ud, apa yang kau baca semalam? Doa apa yang kau sampaikan? Beliau mengatakan, saya doa 3. Di antara doa itu adalah selalu dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad. Masya Allah. Sayyidina Umar datang, pengen ngasih kabar juga. Abu Bakar udah ngabarin tadi. Jadi banyak berdoa meminta untuk dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara lagi yang dapat kita bisa mendapatkan murafaqah, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjaga hati kita. Beliau pernah mengatakan ini sebagai penutup, menjadi kenang-kenangan kita semua. Beliau pernah memanggil Anas bin Malik, mengatakan, ya Anas, idza istata'ta an tusbiha wa tamsi wa laysa fi qalbika ghishun ala ahadin faf'al. Wahai Anas, bila mana engkau mampu di pagi hari, di sore hari, untuk tidak membenci kepada siapapun, maka kerjakanlah. Fa innahu min sunnati, karena itu adalah bagian daripada sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, karena siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang cinta kepadaku, dia akan bersama denganku di surga. Syaratnya apa? Walaysa fi qalbika ghishun ala ahad, tidak punya kedengkian, kesombongan kepada siapapun di muka bumi. Artinya hatinya bersih. Kalau ada yang dongkol kepada orang, cepat-cepat buang. Membiasakan diri seperti itu, sehingga dia menjadi orang yang layak berjumpa dan bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa dikumpulkan bersama dengan Nabi. Jadi kumpul semacam ini tujuannya untuk dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pondok ini menjadi pondok yang penuh dengan cahaya, cahaya kaum salihin, cahaya mahabbah, cahaya akhlak, cahaya ilmu, cahaya syariat. Masya Allah, sudah banyak kaum salihin yang datang ke tempat ini, yang mudah-mudahan menjadi tanda bahwa pondok ini dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua menjadi qurrat ain bagi Nabi Muhammad, dibanggakan oleh Nabi Muhammad, disenengin oleh Nabi Muhammad, sehingga beliau ingat kepada kita. Kita niatkan nanti setelah kita keluar belajar dengan sungguh-sungguh, pulang berusaha memperjuangkan agama Nabi Muhammad, menegakkan dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Kita berharap laki-laki dan perempuan semuanya mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dijaga semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat-hajat kita oleh Allah, dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Ala yallah binadrah minal ainir rahimah tudawi ma bina min amradin sakimah ya arhamar rahim wa ya akramul akramin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.